lagi anak-anak. Sekarang kita mau belajar yaitu tentang lingkaran. Di sini saya memberikan 4 contoh benda yang berbentuk lingkaran. Yang pertama, piring tempat makan kalian. Kedua, gelas. Yang ketiga, ban mobil. Yang keempat, ban sepeda atau sepeda motor ya. Di sini memiliki bidang lingkaran. Kemarin kita sudah membahas tentang unsur-unsur lingkaran ya, yang berbentuk. Sekarang kita samakan pendapat kita satukan kesimpulan kita. Ada unsur lingkaran yang berbentuk titik dan garis. Yang pertama, titik pusat. Di sini setiap lingkaran memiliki satu titik pusat. Di sini saya mengambil titik P. Ya, di situ saya gambar titik P. Terus kemudian keliling lingkaran atau lingkarannya. Nah, keliling lingkaran atau lingkarannya ini dia berupa garis ya, berupa garis lengkung yang jaraknya selalu sama dengan titik pusat. Kemudian garis tengah diistilahkan, biasa kita sebut dengan diameter, dilambangkan dengan D kecil. Ini di sini saya ambil contoh garis AB ya. Kemudian CD. Kalian bisa menambahkan sendiri, mengambil contoh sendiri. Jadi berupa garis tengah atau diameter. Kemudian berikutnya jari-jari atau radius, dilambangkan dengan R kecil. Misalnya di sini garis AP, kemudian garis BP, bukan EP ya. Jangan melihat tulisannya, lihat gambarnya. Kemudian garis CP dan terakhir garis DP. Kalau kalian membuat contoh yang lainnya lagi juga boleh. Ya. Saya kasih jari-jari ya, EP saya tampilkan di situ meskipun tadi tidak ada. Kemudian busur lingkaran. Busur lingkaran itu apa? Di sini saya menggambar, saya tunjuk dengan garis lengkung merah dan panah merah. Garis lengkung AD itu disebut dengan busur. Garis lengkung berupa garis lengkung. AD, selain AD bisa kita sebutkan AB. Selain AB, AE, AC, CE, BE dan seterusnya. Kalian bisa menyebutkan, di situ ada banyak sekali busur lingkaran. Terus kemudian berikutnya tali busur. Tali busur itu berupa garis lurus ya. Nah, di sini saya gambarkan AD, dari A ke D. Kalian bisa mencontohkan yang lainnya, misalnya AC bisa, CE bisa, EB bisa, asalkan itu ditarik garis lurus seperti AD ya. Nah, terus kemudian sebagai catatan saja, di sini diameter itu selalu 2 kali jari, berarti D sama dengan 2R. Kemudian saya mengambil titik F. Saya tarik dari titik P, tapi tegak lurus dengan tali busur AD. Otomatis FP atau PF itu tegak lurus AD, maka membagi 2. AD menjadi AG dan GD karena ADP itu segitiga sama kaki yang sama, AP dan PD ya, kaki yang sama AP dan PD, berarti AG sama dengan GD. Terus tambahan sedikit, di situ ada GP. GP itu jarak terpendek
antara tali busur, titik G itu jarak terpendek ke titik pusat tali busur dan titik pusat, itu jarak terpendeknya kan GP itu ya, dari G ke P, itu yang disebut dengan apotema. Mungkin kalian bisa menambahkan pada catatan ya. Nah ini, kemudian unsur lingkaran yang berbentuk daerah dan sudut. Bicara daerah dan sudut, yang pertama juring lingkaran ya, B, P, D, maaf itu di tulisan salah, B, P, D itu merupakan juring lingkaran yang saya tunjuk pakai tanda panah. Terus kemudian tembereng. Tembereng itu daerah yang dibatasi busur AC dan tali busur AC, bukan AB ya. Tembereng itu daerah yang dibatasi oleh busur AC dan tali busur AC. Mungkin kalian bisa menyebutkan lainnya. Kalau misalnya tali busurnya ada di CE, nah misalnya tali busurnya ada di CE, dari C ke E, maaf, nah ini berarti yang di sini ini kan juga ini merupakan tembereng. Kalau misalnya tali busurnya ada di EB, ya berarti nanti temberengnya di EB. Jelas ya? Nah, setelah tembereng ada sudut pusat. Di sini saya mengambil sudut pusat, sudut BPE. Mungkin Anda bisa menyebutkan yang lainnya, yaitu sudut. Di sini ada banyak sudut pusat. C, PE, A, PC, A, PQ, D, PB, dan ini kalau misalnya digabung juga boleh. Misalnya lagi APE boleh, APB boleh, itu merupakan sudut pusat. Jelas ya? Ini untuk sudut pusat. Sudut keliling. Nah, di sini sudut keliling ini sudut yang letaknya pada keliling lingkaran. Di sini ada sudut ACP, ada sudut ACP ini di sini. Terus kemudian ada lagi yang ada di keliling lingkaran. Nah, C, A, P. Di sini saya kasih tanda. Jelas ya? Sudut keliling letaknya berada pada keliling lingkaran. Nah, di situ terletak pada titik C dan terletak pada titik A. Berikutnya, pendekatan nilai pi. Pi biasanya kalian dulu dijelaskan, tinggal menghafal ya. Pi sama dengan 3,14 atau 22/7. Meskipun dalam pembuktian keliling lingkaran kemarin kita sudah mencoba, saya minta untuk mencari 3 benda itu ya, itu kan menemukan nilai pi. Di sini saya memiliki lingkaran. Kita lihat, pi adalah bilangan yang nilainya tertentu. Berapa nilainya? Kita akan bahas seperti berikut. Di sini lingkarannya dengan jari-jari 2 atau diameternya 4
cm. Digelindingkan 1 putaran, diputar ya. Nah, ini jari-jarinya 2 cm. Kita putar atau kita gelindingkan. Nah, 1 putaran. Di sana kalau kita ukur, ya, kita memakai penggaris. Kalau kita ukur, ternyata jarak tempuhnya dari R tadi, A awal di sini tadi, ya, di sini sampai ke A akhir. Ini saya tarik garis. Ini ternyata panjangnya 12,57, jarak tempuhnya 12,57. Nah, terus kemudian kemarin kita menggunakan benang ya. Nah, maka keliling lingkaran itu sekitar 12,57. Dengan demikian, keliling lingkaran berdiameter ini sama dengan 3,1425. Nah, ini kalau kita melakukan ukuran yang benar, kalian kemarin menggunakan 3 benda, itu nanti hasilnya juga sama, 3,14 berapa. Itu ya, mestinya panjang sekali. Nilai P itu sebenarnya panjang sekali, 3,14159. Kita nggak mungkin menyebutkan begini banyak, dan biasanya kita bulatkan di 2 angka di belakang koma, 3,14. Jelas ya asal nilai P. Nah, atau kalau dituliskan dalam bentuk pecahan biasa, 3,14 itu 22/7. Jelas ya dari mana nilai Pi. Nah, sekarang keliling dan luas lingkaran. Mungkin saat ini kita membahas keliling dulu, keliling lingkaran dulu. Kita mengetahui Pi, keliling lingkaran tadi kan, untuk mendapatkan Pi kalian harus menghitung keliling lingkaran dibagi diameter. Maka keliling lingkaran sama dengan Pi kali diameter, atau Pi kali, karena diameter itu 2 kali jari-jari, boleh kalian menuliskan keliling sama dengan 2 pi R. Nah, di sini Pi-nya bisa 3,14 atau 22/7. Jelas ya? Contoh yang pertama. Hitunglah keliling lingkaran dengan jari-jari 15 cm dan 28 cm. Jawab yang pertama. Keliling kita tahu rumusnya 2 pi R. Nah, di sini 2 kali 3,14 kali 15 cm. 94,2 cm. Jelas ya? Jadi kelilingnya 94,2 cm. Yang B 28 cm R-nya. Nah, kita gunakan 2 kali 22/7 kali 28. Kelilingnya 176 cm. Di contoh yang pertama ini, nah, penggunaan nilai Pi sekarang. Kita menggunakan nilai Pi kapan? 3,14 atau kapan? 22/7. Kita lihat awalnya. Untuk yang pertama, ketika R-nya 15. 15 ini kan bukan kelipatan 7.
atau tidak bisa dibagi 7. Maka kita gunakan pi-nya 3,14. Tapi ketika kita melihat R-nya, jari-jarinya 28 untuk menentukan keliling, jari-jarinya 28, karena 28 ini kelipatan dari 7, bisa dibagi 7 atau bisa dibagi 7, maka kita menggunakan pi 22/7. Jelas ya? Penggunaan nilai pi. Kenapa 3,14 dan kenapa 22/7? Contoh. Sekarang kita mencari diameter. Diketahui taman berbentuk lingkaran dengan keliling 282,6 meter. Tentukan panjang diameternya. Nah, penjelasannya diketahui keliling 282,6 meter, pi-nya kita gunakan 3,14. Kenapa kita gunakan 3,14? Karena kelilingnya, kalau ini untuk keliling atau luas, bukan bisa dibagi 7 atau bukan merupakan kelipatan 7, tapi kita melihatnya bisa tidak dibagi 22, bukan 7 lagi ya, tapi yang atasnya 22. 282,6 ini yang tidak bisa dibagi 22, bukan kelipatan 22, maka kita gunakan pi 3,14. Penyelesaiannya, keliling sama dengan pi kali diameter. Kita tahu diameternya ya, tinggal bagi saja. 282,6 dibagi 3,14 atau 90 meter. Contoh yang ketiga, sebuah roda dengan diameter 65 cm digelindingkan di lantai. Roda itu berputar sebanyak 8 kali. Tentukan panjang lintasannya. Tadi kita sudah pada pembuktian yang mencari nilai pi itu satu putaran kan satu keliling lingkaran ya. Sekarang ini ada 8 kali putaran. Nah, panjang lintasan ya 8 kali keliling lingkaran, 8 kali pi kali diameter D. 8 kali 3,14 kali 65. Hasilnya panjang lintasannya ya 1632,8 cm. Jelas ya? Contoh yang keempat. Perhatikan gambar. Di sini saya punya lingkaran. Dan kemudian di situ ada sudut pusat 120 derajat, ada busur pendek AB 120 derajat, sudut pusatnya. Yang ditanyakan busur pendek AB, panjang jari-jarinya 63 cm. Kita coba ya. Ketahui R-nya 63, sudut pusatnya, panjang busur pendeknya yang dicari. Nah, panjang busur pendek kalau satu putaran penuh itu 360 derajat. Kalau 120 derajat berarti ya 120 per 360 kali keliling lingkaran.
Jelas ya? 120 per 360 kita sederhanakan, atas bawah sama-sama dibagi 120. 120 bagi 120 1, 360 bagi 120 3. Keliling lingkaran 2 pi r. Nah, karena 63 ini bisa dibagi 7 atau kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya 22 per 7. Dan 63 ini juga bisa, 3-nya bisa dibagi 63, kita gunakan, kita sederhanakan menjadi busur pendeknya 132 cm. Jelas ya? Contoh yang kelima. Nah, kita punya 2 roda berputar. Ini anggap lingkarannya bulat ya, ini gambarnya kurang apa, lingkarannya masih agak lonjong kayak elit. Lingkaran pertama lingkaran kecil, dan lingkaran yang kedua lingkaran besar. Di sini saya kasih huruf K untuk lingkaran kecil dan lingkaran kedua huruf B. Otomatis yang kecil berputarnya lebih banyak ya, kalau melihat lingkarannya seperti itu. Nah, di sini diketahui diameter roda kecil 30 cm, diameter roda besar 50 cm. Jika roda kecil berputar 20 kali, berapa kali roda besar berputar, atau berapa kali putaran roda besar? Tadi kalau kita bicara tentang putaran, berputar sekian kali, diingat-ingat, 1 kali putaran sama dengan 1 keliling lingkaran ya. Nah, di sini R1-nya 30 cm, jari-jari roda kecil 30 cm, R2-nya 50 cm. Roda pertama berputar 20 kali. Nah, di sini saya misalkan M kali, maka K2 atau keliling yang kedua sama dengan 20 kali keliling yang pertama, karena roda pertama berputar 20 kali. Nah, keliling roda pertama 3,14 kali 30, 94,2. Kemudian keliling roda yang kedua 3,14 kali 50, 157. Terus kemudian karena roda pertama 20 kali berputar ya, berarti 20 kali 94,2 dibagi 157, atau N kali 157 sama dengan 20 kali 94,2. N-nya menghasilkan, nah ini N kali 157 sama dengan 1884. N-nya ketemu 1884 dibagi 157, hasilnya 12. Jadi roda yang besar berputar 12 kali. Demikian saya berikan 5 contoh, saya rasa kalian sudah cukup untuk bisa mengerjakan latihan. Ya, selamat berlatih, selamat belajar. Untuk berikutnya kita membahas tentang
luas lingkaran. Selamat pagi.